Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di pohon sahabi, yaitu pohon yang menjadi saksi dari peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu ketika Rasul berusia 8 tahun atau 12 tahun, Rasul diajak oleh pamannya Abu Thalib radhiyallahu anhu untuk berdagang ke negeri Syam, ke Busrah. Di dalam perjalanan, kafilah ini berteduh di pohon ini, dan di tempat ini ada seorang pendeta, namanya Pendeta Buhairah, yang tinggal di sini. Pendeta ini biasa mengamati kafilah-kafilah yang hendak menuju ke Busrah yang melewati jalur ini. Nah, terhadap kafilah Abu Thalib ini, Pendeta Buhairah merasa ada beberapa hal yang unik dan aneh, dan ini menarik perhatiannya. Pertama, dari kejauhan Pendeta Buhairah melihat bahwa kafilah ini dinaungi dengan awan. Yang kedua, bahwa ternyata di dalam rombongan kafilah ini ada seorang anak kecil. Dan yang ketiga, dia mengamati bahwa ketika anak kecil itu bersandar di pohon, pohonnya ikut miring, condong untuk menaungi anak kecil itu. Tanda-tanda ini semua ada dalam kitab Injil yang disebutkan oleh mereka, juga dalam Taurat, bahwa itulah tanda-tanda kenabian akhir zaman. Maka Pendeta Buhairah bertanya kepada kepala rombongan, yaitu Abu Thalib, siapakah anak ini? Dijawab oleh Abu Thalib, anakku. Bukan anakmu. Anakku, bukan anakmu. Anakku, bukan anakmu. Dan kemudian Abu Thalib mengaku, ya memang bukan anakku, tapi dia adalah keponakan. Ya, sebab semua yang ada tanda-tanda terhadap anak ini dalam kitab-kitab Taurat dan Injil, dia bukan anakmu karena dia adalah seorang anak yatim. Kemudian Pendeta Buhairah mohon izin untuk membuka baju Rasul, dan dibukalah punggungnya. Ternyata ada tanda lagi satu yang meyakinkan, yaitu tanda kenabian seperti stempel pada punggung Rasul. Maka kemudian Pendeta Buhairah memberitahu kepada Ali bin Abi Thalib bahwa ini adalah orang yang sangat ditunggu-tunggu. Ini adalah Nabi dan Rasul akhir zaman. Dan orang Yahudi, orang Nasrani nggak suka dengan berita ini karena mereka berharap bahwa Rasul akan datang dari kelompok atau dari kaum mereka. Oleh karena itu, Pendeta Buhairah menasihatkan kepada Ali bin Abi Thalib agar membawa pulang saja anak ini kembali ke Mekah, karena jika diteruskan menuju ke Busrah dan diketahui oleh orang-orang Yahudi, maka akan sangat berbahaya untuk keselamatan anak ini. Itulah sepenggal kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Artinya sejak kecil Rasulullah sudah menunjukkan tanda-tanda mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Nabi dan Rasul akhir zaman, dan itu juga disebutkan dalam kitab-kitab Taurat dan Injil. Dan pohon ini disebut dengan pohon sahabi. Inilah salah satu saksi yang sampai hari ini masih tetap hidup di tengah-tengah padang pasir. Pohon ini, pohon yang menjadi saksi bahwa pernah ada seorang Rasul akhir zaman yang singgah di sini, berteduh di sini, dan hingga saat ini pohon ini masih hidup. Inilah pohon sahabi. Sahabi artinya orang yang pernah bertemu dengan Rasul dan hidup sezaman dengan Rasul. Dan pohon ini dinamakan dengan pohon sahabi karena ia pernah bertemu dengan Rasul dan hidup sezaman dengan Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan saudaraku semuanya kelak bisa berkunjung ke tempat ini dan melihat sendiri bukti-bukti mukjizat Nabi Muhammad sejak kecil menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Kita lihat ini. Masya Allah. Rasulullah sejak kecil hingga wafatnya tidak pernah berbohong dan tidak pernah berbuat di luar kewajaran, apalagi sampai mengambil hak milik orang lain. Itulah kenapa sebelum kenabian, orang-orang Quraisy yang notabene mereka adalah orang-orang kafir,
menjuluki Rasul dengan apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu karena mereka semuanya tahu jejak rekamnya Rasul sejak kecil tidak pernah berbohong, apalagi menipu, apalagi mengambil hak milik orang lain. Makanya ketika ada renovasi Ka'bah, kemudian siapa yang akan meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula, mereka mengundi. Undiannya adalah siapa yang masuk dulu masjid, itulah yang akan kita tetapkan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Qadarullah, Rasulullah yang pertama kali masuk masjid. Begitu orang tahu bahwa Rasul yang menang dalam undian itu, Rasul adalah orang yang pertama kali masuk masjid, dan oleh karena itu Rasul yang berhak untuk mengembalikan lagi Hajar Aswad ke tempat semula. Apa kata orang-orang Quraisy? Hadal amin radinahu. Inilah al-amin, orang yang dapat dipercaya. Kalau dia yang melakukan itu, kami semua rela, kami semua ridho. Ini bukti bahwa Rasul betul-betul manusia yang super, yang luar biasa akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Saya sekarang berada di lokasi pohon yang digunakan untuk berteduh Rasulullah SAW pada saat beliau ikut kafilah dagang pamannya Abu Thalib dari Mekah ke Busrah di Syam atau di Damaskus. Mauqi'us syajarah al-mubarakah allati istadalla bidhilliha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasul sebagai nabi dan rasul sebelum kelahirannya, saat kelahirannya, pada masa balitanya, pada masa remajanya, masa dewasa, hingga masa tua, dan hingga wafatnya, Rasul hidupnya tidak pernah lepas dari bimbingan, dari desain, dari jalan yang telah Allah tetapkan sebagai manusia agung, manusia pilihan, Rasul dan Nabi akhir zaman. Jadi tidak ada celah, tidak ada aib, bahkan tidak ada keburukan sedikit pun yang menimpa pada diri dan sosok Rasulullah sebagai manusia agung pilihan Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya wajib menghormati beliau, mengagungkan beliau, dan memuliakan beliau, dan menjauhkannya dari segala sifat aib, celah, ataupun sifat-sifat buruk lain yang melekat pada Rasul SAW. Beliau bukan manusia biasa, bukan seperti layaknya manusia biasa. Karena apa? Karena hidupnya semuanya di bawah pengawasan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jangankan manusia, semua makhluk termasuk pohon ini sebagai buktinya tunduk dan hormat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.